Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Trapsilo dengan NIM 2018 07043. Di sini, dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan mengenai definisi operasional variabel. Yang pertama, ada variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono, variabel terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Di sini, saya menggunakan contoh variabel independen, yaitu kelengkapan resume medis. Berikutnya, ada definisi operasional. Menurut Singarimbun dan Effendi, definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang diteliti. Contoh definisi operasional yang saya ambil yaitu kelengkapan resume medis adalah suatu kegiatan untuk menganalisa kelengkapan pengisian lembar ringkasan keluar atau resum yang diisi oleh dokter atau dokter gigi yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah pasien pulang. Berikutnya ada parameter penelitian. Parameter penelitian adalah suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan. Contoh parameter yang saya gunakan adalah menurut Permenkes nomor 269/Menkes/per/3/2008 pasal 4, isi ringkasan pulang sekurang-kurangnya memuat 1. Identitas pasien, 2. Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, 3. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan, dan tindak lanjut. 4. Nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian ada alat ukur. Alat ukur atau instrumen penelitian menurut Sugiono adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Contoh alat ukur yang saya gunakan adalah lembar observasi atau checklist. Hasil ukur dari lembar checklist digunakan untuk mencatat berkas rekam medis yang memiliki resume medis lengkap dan berkas rekam medis yang memiliki resume medis tidak lengkap. Selanjutnya, cara ukur. Cara ukur dengan checklist dengan menjumlah skor yang diperoleh dari penilaian, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi total sampel yang digunakan, kemudian dikali 100. Contoh, saya mengambil 30 sampel berkas rekam medis rawat inap. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kelengkapan pengisian data resum rawat inap untuk pasien pulang. Kembali ke parameter, isi resum sekurang-kurangnya memuat 4 item. Nah, saya mengambil contoh yang pertama, identitas pasien. Dari 30 sampel yang digunakan, ditemukan 27 berkas rekam medis terisi identitas pasiennya, di mana prosentasenya adalah 27 dibagi 30 dikali 100 didapatkan hasil 90%. Yang kedua adalah kelengkapan resume medis rawat inap untuk pasien pulang yang diperoleh dari masing-masing bangsal. Misalnya bangsal melati dengan keterangan berkas yang lengkap adalah 2 dan berkas yang tidak lengkap
adalah satu berkas. Yang kemudian semuanya dari semua bangsal tersebut ditotal dengan contoh berkas lengkap dari semua bangsal adalah 19 dan yang tidak lengkap adalah 11 berkas. Dari sini kemudian dilakukan penghitungan dengan cara berkas lengkap yaitu 19 dibagi berkas tidak lengkap yaitu 11 kemudian dikali 100. Nah, hasil itulah yang dapat disimpulkan apakah rumah sakit tersebut resume medisnya sudah lengkap atau belum lengkap atau tidak lengkap. Kemudian ada skala ukur. Skala pengukuran merupakan alat yang digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner. Di sini contohnya, saya menggunakan skala nominal, yaitu skala yang disusun menurut jenis atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik yang satu dengan karakteristik yang lainnya. Dan yang terakhir adalah skor. Menurut Ana Sugiono, skor adalah pekerjaan memberikan skor yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap item yang oleh tester telah dijawab dengan betul dengan memperhatikan bobot jawaban betulnya. Contoh skor yang saya gunakan dengan skala nominal adalah hasil ukurnya dengan cara diberi nilai 1 sama dengan lengkap apabila resume medis lengkap, 0 sama dengan tidak lengkap apabila resume medis tidak lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pemahaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.